Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat para panitia penyelenggara kegiatan serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji atas kehadirat Allah yang Maha Suci dan bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah melimpahkan kita nikmat umur. Tapi awas hadirin, kita diberi nikmat umur jangan sampai dihambur-hambur karena kita bisa tergolong hamba yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Kedua kalinya sholawat bertahtakan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman onta menuju zaman Toyota yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Wanita dalam Pandangan Islam. Saudara-saudaraku dan para hadirin yang berbahagia, dalam Murad Ibrahim 2005 mengatakan bahwa wanita adalah manusia yang memiliki dorongan keibuan, merupakan dorongan instinktif yang berhubungan erat dengan kebutuhan biologi dan fisiologis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus menjadi nabi, dikenallah pada zaman tersebut adalah zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Tidak sedikit yang dari kita yang tahu apa itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman di mana Islam itu belum ada. Islam itu belum dapat menyinari jalan orang-orang muslim dan jalan orang-orang mukmin. Dan pada zaman tersebut banyak sekali kehancuran-kehancuran dan konflik di mana derajat wanita direndahkan. Wanita tidak ada lagi harganya di mata mereka sampai-sampai wanita dibunuh oleh orang-orang yang tidak paham akan derajat seorang wanita. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membenarkan Islam yang sebenar-benarnya, dapat mengangkat derajat seorang wanita, mengangkat kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri seorang wanita. Sesungguhnya derajat seorang wanita itu sangatlah tinggi kedudukannya. Betul apa betul? Kita tidak akan pernah lahir di dunia ini tanpa seorang wanita. Saya tidak akan pernah lahir di dunia ini tanpa adanya seorang wanita, seorang guru, seorang dokter, seorang insinyur, bahkan seorang profesor tidak akan pernah lahir di dunia ini tanpa adanya seorang wanita. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang wanita, wanita adalah tiangnya negara. Berbicara tentang wanita, wanita adalah makhluk Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Keistimewaan dari wanita adalah yang pertama, wanita itu mengandung, melahirkan, membesarkan tanpa ada rasa mengeluh. Bayangkan ketika itu terjadi pada kaum laki-laki yang mengandung, melahirkan, membesarkan dengan rasa penuh kasih sayang, bisa ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Itulah keistimewaan dari seorang wanita. Dan kita ingat bahwasanya pada zaman dulu banyak sekali wanita yang berjuang di jalan Allah. Dan pada zaman sekarang juga masih banyak wanita yang memperjuangkan generasi-generasi Islam, generasi-generasi Qur'ani demi mensejahterakan bangsa. Maka dari itu kita sebagai wanita, kita harus memiliki potensi untuk mensejahterakan generasi-generasi bangsa. Hadirin yang berbahagia, kita bahas terkait kemuliaan dari seorang wanita. Wanita sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang banyak sekali kaum wanita daripada kaum laki-laki. Tapi banyaknya kaum perempuan masih sedikit yang menjalankan syariat Islam. Betul apa betul?
Contohnya banyak sekali wanita yang merajalela di malam hari. Ada yang ikut pergaulan bebas, bahkan naudzubillah tsumma naudzubillahi min dalik, ada yang rela menjual dirinya kepada kaum laki-laki. Lalu bagaimanakah kita sebagai wanita dalam menyikapi hal-hal tersebut? Karena ada contoh sebuah dalil yang menjelaskan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana kita sebagai seorang calon ibu dalam menyikapi hal-hal tersebut? Maka sama-samalah kita memperbaiki diri, belajar lebih giat lagi trik-trik atau kiat-kiat untuk menumbuhkan potensi karakter demi generasi-generasi gemilang yang selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah berfirman dalam Quran surah Ghafir yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka dia akan dibalas sebanding kejahatan tersebut. Wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik perempuan maupun laki-laki, dan dalam keadaan muslim, wa faulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Maka mereka akan masuk surga, mereka akan diberi rezeki yang di dalamnya tidak terhingga. Dari yang dapat saya sampaikan bisa disimpulkan bahwasanya wanita juga memiliki potensi yang hampir sama dengan laki-laki. Wanita juga memiliki potensi untuk membela bangsa, negara, dan agama. Kita sangatlah butuh figur wanita, karena tanpa adanya seorang wanita tidak akan pernah lahir di dunia ini generasi-generasi Islam, generasi-generasi Qurani selanjutnya. Maka dari itu kita sebagai calon seorang ibu atau mungkin di sini yang sudah menjadi ibu, marilah sama-sama kita menumbuhkan potensi mendidik anak-anak kita untuk mensejahterakan bangsa gemilang selanjutnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Upin ipin main galah, maafin kalau banyak salah. Akhiran minni ungdur makola wala tangdur man kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.